Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Alivia Nanda Anjini Prameswari. Saya mahasiswa Universitas Mercu Buana dari jurusan Psikologi. Di sini saya akan melakukan training atau pelatihan tentang kesehatan mental. Tapi sebelumnya, sebelum kita memasuki materi, saya akan melakukan sedikit ice breaking untuk untuk melatih konsentrasi dan fokus kita sebelum memasuki pembahasan materi. Untuk ice breaking-nya mudah kok, nggak yang ribet atau banyak itu. Oke, kita akan mulai tebak-tebakan. Tebak-tebakannya itu, clue-nya itu bumi itu bulat. Jadi, pertanyaan itu kalian harus memperhatikan clue-nya bumi itu bulat dan memperhatikan berapa jumlah lingkaran yang ada di pertanyaan tersebut. Oke, siap. Jadi clue-nya itu bulat, pertanyaannya adalah 1 tambah 80 sama dengan, ayo berapa? Yang tahu boleh on-mic atau tulis di kolom chat ya. Ingat, clue-nya itu bumi itu bulat. Dan perhatikan jumlah lingkaran yang ada di pertanyaannya. 3, oke. Andra, Cynthia 3. Ada lagi? Oke, Angeli ketiga. Oke, baik. Jawabannya adalah 3, benar. Ya, jadi harus memperhatikan jumlah lingkaran yang ada dalam pernyataan tersebut. Oke, lagi ya. Pertanyaannya adalah masih dengan clue yang sama, bumi bulat. 8 ditambah 4, jawabannya berapa? Andra 2, Cynthia 2. Oke, benar, jawabannya adalah 2. Oke, lanjut tebak-tebakan all around the world. Jadi, clue-nya itu all around the world. Jadi, kalian perhatikan huruf yang negara yang akan saya ucapkan, 4 negara yang akan saya ucapkan, terus untuk seterusnya itu ada berapa. Oke, pertanyaannya adalah, sekarang saya lagi di Cina, maka 2 jam lagi saya ada di mana? Saya perhatikan 2 huruf setelahnya. Ada yang tahu? Clue-nya all around the world. Saya lagi di Cina, 2 jam lagi saya ada di mana? Angelita, Hong Kong. Oke, ada lagi. Ayo guys, gampang tahu. Oke, nggak ada lagi nih. Oke, jawabannya adalah Joglo, Andra. Oke. Udah, jawabannya adalah Indonesia. Kan saya ada lagi di Cina, 2 jam lagi saya ada di Cina, CI. Iya, itu bisa Indonesia, Inggris, atau apapun gitu. Jadi clue-nya adalah 2 huruf setelahnya. Oke deh. Sekali lagi ya, karena masih ada yang salah. Jadi, ini masih sama yang all around the world. Saya lagi di Amerika. 4 jam berikutnya itu saya lagi ada di mana? Ayo, ada yang bisa jawab? Oke, Andra, Riau. Futsal, Eropa, Angelita, Medan. Oke.
Udah ya. Jawabannya nggak ada yang benar nih. Jawabannya itu Rusia. Atau apapun yang berhubungan di depannya itu ada R. Kan 4 jam berikutnya saya ada di mana? Amerika, huruf 4 berikutnya kan R. Jadi ya udah nggak apa-apa. Lagi ya. Oh iya, Rio negara. Kan ini cerita temanya all around the world, bukan all around the city. Oke deh. Sekali lagi ya, ini gampang nih. Pokoknya ingetinku setelah saya sebutin kata tersebut. Ya, saya lagi di Korea. 1 jam lagi saya lagi ada di mana? Ada yang tahu? Cynthia, Eropa. Korea. Iya kan Korea. Saya lagi di Korea. 1 jam lagi saya ada di Ayo. Masa nggak ada yang bisa jawab? Biar kita bisa mulai ke materi nih. Ada nggak? Iya, Andra Kuwait. Cynthia Kanada. Oke. Jawabannya Andra betul. Cynthia Kanada itu dari C apa dari K ya? Ya udah, oke deh. Karena baca Kanada nggak apa-apa. Oke, karena udah mulai konsentrasi, kita lanjut ke memasuki materi kita. Di sini saya akan membahas pelatihan tentang kesehatan mental dan psikoterapi. Pembahasan kita kali ini sangat bermanfaat loh, jadi jangan sampai kalian gak memperhatikan ya. Karena pasti kita pernah mengalami dan ini sangat penting bagi kehidupan kita. Nah, sebelum kita membahas kesehatan mental itu, pasti kan kita sering kan ditanyain, kenapa sih kok kamu kayaknya sekarang akhir-akhir ini ngerasa kayak stres banget? Kenapa sih kamu akhir-akhir ini kok ngerasa kayak cemas berlebihan gitu sih? Jangan stres-stres, nanti kamu jadi gila loh. Kamu nih kayaknya mental kamu lagi nggak sehat deh. Gitu kan. Pasti kita pernah mendapat pertanyaan-pertanyaan tersebut atau bahkan kita sendiri yang merasakannya. Namun sebenarnya memangnya stres atau cemas berlebihan itu bisa mengganggu kesehatan mental kita. Apa sih kesehatan mental itu? Apakah orang sehat mental tidak pernah merasa stres, cemas berlebihan, atau bahkan sampai ke depresi? Oke, sebelum kita membahas hal-hal tersebut, kita lebih dulu mengetahui apa itu kesehatan mental. Kesehatan mental menurut World Health Organization atau yang kita sering sebut WHO adalah seseorang bebas dari ketegangan dan kecemasan, menerima kekecewaan sebagai pelajaran di kemudian hari, dan menyesuaikan diri secara konstruktif pada kenyataan meskipun kenyataan itu pahit. Dapat berhubungan dengan orang lain dan dapat tolong-menolong yang memuaskan. Merasa lebih puas memberi daripada menerima. Agar tercapainya tujuan kesehatan mental itu, tentu ada beberapa usaha yang bisa kita lakukan. Di antaranya adalah yang pertama, usaha preventif atau usaha yang mengadakan pencegahan dan mengurangi bahkan meniadakan sebab-sebab gangguan dan penyakit mental. Kalau kita dari awal udah sadar akan pentingnya kesehatan mental, sebelum kita
merasakan hal-hal yang dapat membahayakan kesehatan mental kita, tentunya kita udah melakukan pencegahan dini. Kan ada yang namanya mengobati itu lebih penting kan daripada mencegah itu lebih baik daripada mengobati. Jadi orang-orang yang sudah paham akan kesehatan mental sebelum ia terkena kesehatan mentalnya terganggu tersebut, pasti dia sudah melakukan pencegahan secara dini. Lalu selanjutnya ada usaha korektif atau usaha perbaikan. Pengembalian keseimbangan terhadap gangguan mental maupun penyakit mental melalui terapi. Nah, kalau yang seseorang ternyata dia sudah mengalami suatu terganggu kesehatan mentalnya, dia harus segera melakukan pengembalian keseimbangannya. Nah, tentu orang yang mengalami gejala-gejala tersebut tuh harus melakukan konsultasi terlebih dahulu ke psikolog atau enggak ke psikiater. Karena dia tidak bisa mendiagnos dia tuh menderita suatu kesehatan mental tersebut kalau dia tuh hanya self diagnose tuh nggak bisa. Dia tuh harus pergi ke psikolog atau ke psikiater yang lebih paham akan hal tersebut. Baru nanti dia bisa melakukan terapi-terapi yang ditunjukkan oleh psikolog atau enggak psikiater tersebut. Terus yang ketiga ada usaha preservatif adalah suatu usaha pemeliharaan, penjagaan agar tetap baik keadaan yang sudah seimbang atau keadaan sehat. Nah, jadi setelah dia melakukan usaha terapi tersebut atas rujukan dari psikolog atau enggak psikiaternya dia, terus dia sudah sembuh, lalu dia berusaha gimana caranya supaya dia dapat menjaga pola hidup dia yang sehat secara fisik maupun sehat secara mental. Oke. Nah, ada 3 jenis masalah kesehatan mental nih yang paling umum terjadi. Pasti kalian juga sudah sering dengar tentang tentang masalah tersebut kan? Atau bahkan ada yang pernah mengalaminya juga. Di sini saya mengambil contoh ada stres, depresi, dan gangguan kecemasan. Stres adalah keadaan ketika seseorang mengalami tekanan yang sangat berat, baik secara emosi maupun mental. Berikut ini adalah contoh dampak stres terhadap perilaku seseorang. Nah, kalau orang yang sedang merasa stres itu pasti akan berdampak pada perilaku dia sehari-hari. Misalnya dia menjadi penyendiri dan enggan berinteraksi dengan orang lain, enggan makan atau minum secara berlebihan, marah-marah dan terkadang kemarahan itu sulit dikendalikan. Menjadi perokok atau merokok secara berlebihan, mengonsumsi minuman beralkohol secara berlebihan, dan penyalahgunaan obat-obatan narkotika. Nah, di sini ada nggak nih yang pada merasa stres? Nah, jadi hal-hal tersebut itu mungkin bisa jadi adalah bentuk luapan emosi dia yang ditahan, yang nggak bisa dia ucapkan atau nggak bisa dia ceritakan ke orang-orang secara utuh. Jadi mungkin mereka jadi merasakan hal-hal tersebut yang akan mengganggu kehidupan mereka sehari-hari melalui perilaku tersebut. Selanjutnya ada gangguan kecemasan. Gangguan kecemasan adalah kondisi psikologis ketika seseorang mengalami rasa cemas berlebihan secara konstan dan sulit dikendalikan, sehingga berdampak buruk terhadap kehidupan sehari-harinya. Nah, gangguan kecemasan ini sebenarnya kalau misalnya sebenarnya wajar sih kalau kadang kan kita suka cemas kan, misalnya kita mau maju presentasi, aku cemas banget nih, khawatir takut nggak bisa gini gitu kan. Nah, tapi yang dimaksud ini adalah gangguan kecemasan yang berlebihan. Jadi misalkan dia tuh takut atau cemas pada hal-hal yang sebenarnya tuh belum tentu itu terjadi di hidup mereka. Dan itu tuh berlangsung secara konstan dan terus-menerus gitu sampai mempengaruhi emosi dia di kehidupan sehari-harinya. Nah, gejala-gejala yang mungkin menyertai masalah gangguan kecemasan di antara lain adalah sulit tidur, badan gemetar, mengeluarkan keringat secara berlebihan, otot menjadi tegang, jantung berdebar, sesak napas, lelah, sakit perut, atau kepala pusing, mulut terasa sering kesemutan. Nah,
dari hal-hal tersebut itu orang yang sedang merasakan gangguan kecemasan yang berlebihan, pastinya dia akan mengalami emosi-emosi yang tidak teratur di dalam pikiran dan hati dia kan. Jadi bisa mempengaruhi pola hidup dia juga dan perilaku dia sehari-hari. Misalnya kayak dia sulit tidur, kayak mikir, "Aduh gimana ya, kok gue rasanya takut banget sama, eee, hal-hal yang sebenarnya tuh mungkin belum terjadi." Kayak misalnya, "Gue nanti abis lulus kuliah bisa dapat kerja nggak ya? Aduh gimana ya, nanti kalau misalkan gue ulangan nilainya nggak maksimal." Padahal hal tersebut tuh bisa diminimalisir kalau misalnya dia, berpikiran positif dan berusaha untuk gimana caranya supaya hal tersebut nggak terjadi. Tapi balik lagi, kadang kecemasan itu tuh lebih besar daripada, pikiran dia. Jadi dia nggak bisa maksimal, apa yang dilakukan tuh nggak bisa maksimal, tuh. Terus yang terakhir ada depresi. Depresi merupakan gangguan suasana hati yang menyebabkan penderitanya terus-menerus merasa sedih. Berbeda dengan kesedihan biasa, yang umumnya berlangsung selama beberapa hari, perasaan sedih pada depresi bisa berlangsung hingga berminggu-minggu atau berbulan-bulan. Bahkan pada kasus tertentu, mereka bisa menyakiti diri sendiri dan mencoba bunuh diri. Nah, kalau tadi kita sudah bahas stres, depresi dan stres ini sebenarnya depresi ini di tingkat lebih parah dari stres. Jadi kalau kita mengalami stres, kita nggak langsung konsul ke psikolog atau psikiater yang lebih paham tentang hal ini, tapi dia tetap menerus menahannya, dia bisa lanjut ke tahap berikutnya yang lebih parah, bahkan sampai ke depresi. Depresi ini yang bisa membuatkan kita merasa, aduh hidup tuh kayak udah nggak berarti lagi gitu. Sampai bahkan dia nggak jarang untuk berpikir untuk bunuh diri karena dia merasa udah nggak ada hal lagi yang bisa dia lakuin atau bahkan dia udah nggak ada orang-orang sekitar dia yang peduli sama dia sampai dia benar-benar sendiri, merasa sendiri di dunia ini. Sampai akhirnya dia berpikiran untuk bunuh diri. Nah, berikut ini adalah beberapa gejala psikologi seseorang yang mengalami depresi, yaitu diantaranya adalah kehilangan ketertarikan atau motivasi untuk melakukan sesuatu, terus-menerus merasa sedih, bahkan terus-menerus menangis, merasa sangat bersalah dan khawatir berlebihan, tidak dapat menikmati hidup karena kehilangan rasa percaya diri, sulit membuat keputusan dan mudah tersinggung, tidak acuh terhadap orang lain, dan memiliki pikiran untuk menyakiti diri sendiri atau bunuh diri. Seperti yang sudah saya bilang, depresi ini akibat dari stres yang tidak kita tangani secara benar, yang mungkin dapat terjadi berbulan-bulan secara terus-menerus yang sampai ke tingkat depresi. Nah, kalau sampai tingkat depresi ini, kalau kita udah mikir bunuh diri atau bahkan self harm atau menyakiti diri sendiri ini udah memang harus banget kita ke seorang profesional yang bisa menangani masalah kita, kayak ya ke psikolog atau enggak ke psikiater. Tuh, supaya kita nggak self diagnose atau bahkan sampai berpikiran untuk bunuh diri gitu. Nah, cara menjaga kesehatan mental. Setelah kita mengetahui nih apa aja bisa kesehatan mental yang bisa kita alami setelah kita melakukan setelah kita melalui mungkin masalah-masalah yang udah kita alami, kita ingin menjaga kesehatan mental kita dengan pola hidup yang baik. Nah, ini ada tips cara menjaga kesehatan mental. Yang pertama adalah hargai diri sendiri. Misalnya, tidak membandingkan diri sendiri dengan orang lain. Yang kedua, usahakan untuk selalu melihat sisi positif dari suatu masalah. Yang ketiga, ada perlakukan dirimu seperti kamu memperlakukan orang lain yang kamu sayangi. Selanjutnya, ada temukan cara terbaik mengelola stres untuk diri sendiri. Misalnya, menulis buku harian, berjalan-jalan, atau berbincang dengan orang-orang yang bisa kamu ajak bicara dan bisa kamu percayai. Selanjutnya ada syukuri segala hal yang dimiliki agar dapat menerima dan mencintai diri sendiri. Terapkan pola hidup sehat seperti konsumsi makanan sehat, olahraga secara rutin, dan istirahat yang cukup. Kembangkan potensi yang kamu miliki atau coba hal-hal baru yang belum pernah kamu lakukan.
Selanjutnya ada pelihara hubungan yang baik dengan orang lain, lakukan hal-hal yang membuat kamu bahagia, hindari sikap perfeksionis yang berlebihan, dan lakukan meditasi atau teknik mindfulness untuk memusatkan perhatian dan kesadaran. Oke, selanjutnya. Nah, setelah kita membahas tadi tentang kesehatan mental dan pentingnya menjaga kesehatan mental, gimana cara menjaga kesehatan mental. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang psikoterapi. Di sini ada yang tahu nggak psikoterapi itu apa? Oke, jadi psikoterapi itu atau yang sering disebut dengan terapi bicara atau terapi psikologi adalah metode yang umum digunakan untuk menangani berbagai gangguan mental dan masalah emosional. Metode ini diberikan oleh seorang terapis profesional yang ahli di bidang kesehatan mental, seperti psikolog atau psikiater. Melalui terapi ini, terapis akan mengidentifikasi serta mengubah perasaan, emosi, suasana hati, pikiran, serta perilaku Anda yang mengganggu dan membuat Anda tertekan. Terapis juga akan membantu Anda mempelajari cara mengendalikan hidup serta menghadapi situasi yang menantang dengan cara yang lebih sehat dan efektif. Nah, jadi psikoterapi ini adalah sebuah bentuk terapi nih. Jadi kalau kalian merasa ada yang nggak beres nih sama diri kalian karena kalian mungkin merasa emosi kalian sering nggak stabil, setelah itu kalian datang ke psikolog atau psikiater. Nah, mungkin psikoterapi ini bisa menjadi salah satu metode terapi yang bisa menyembuhkan atau menghilangkan rasa stres, kecemasan berlebihan atau depresi atau kesehatan mental lain yang kalian alami. Oke. Orang-orang dengan gangguan mental berikut biasa diatasi dengan psikoterapi. Nah, yang bisa diatasi dengan psikoterapi ini bermacam-macam, nggak cuma penyakit stres, depresi, atau enggak kecemasan berlebihan. Jadi adalah gangguan kecemasan atau anxiety disorder seperti obsessive compulsive disorder atau OCD, fobia, gangguan stres pasca trauma atau PCD, dan jenis gangguan kecemasan lainnya. Gangguan mood seperti depresi atau gangguan bipolar, kecanduan seperti kecanduan alkohol atau ketergantungan obat, gangguan makan seperti anoreksia atau bulimia, gangguan kepribadian seperti gangguan kepribadian ambang atau borderline personality disorder, skizofrenia atau gangguan lain yang menyebabkan seseorang tidak bisa membedakan hayalan dan kenyataan atau psikosis. Jenis-jenis psikoterapi. Jenis psikoterapi ini ada berbagai macam. Salah satunya ada terapi kognitif dan perilaku atau CBT. Dalam terapi perilaku dan kognitif, Anda akan dibantu untuk mendeteksi pola pikir atau perilaku tidak sehat yang menjadikan sumber masalah dalam hidup Anda. Kemudian Anda harus membiasakan diri untuk berpikir pola pikir dan perilaku baru yang lebih baik. Jenis terapi ini biasa diberikan untuk mengobati berbagai gangguan mental seperti depresi, gangguan kecemasan, gangguan makan, dan gangguan terkait dengan trauma. Selanjutnya ada terapi psikodinamik dan psikoanalitik. Jenis terapi ini menuntun Anda untuk melihat lebih dalam ke alam bawah sadar Anda. Anda akan diajak untuk menggali berbagai kejadian masa lalu atau pikiran di depan. Nah, selanjutnya ada terapi interpersonal. Terapi interpersonal adalah tipe psikoterapi jarak pendek, membantu untuk mengevaluasi dan memahami bagaimana cara Anda untuk menjalin hubungan dengan orang lain. Nah, selanjutnya ada terapi penerimaan atau komitmen ST. Nah, di sini Anda akan dilatih untuk menyadari dan menerima segala perasaan dan pikiran Anda. Selanjutnya ada terapi perilaku dialektis. Terapi dialektis ini tuh untuk membantu menangani stres, mengendalikan emosi, dan meningkatkan hubungan Anda dengan orang lain. Selanjutnya ada psikoterapi suportif. Terapi ini tuh untuk mengidentifikasi peristiwa stres yang mempengaruhi kesehatan mental Anda serta mempengaruhi kemampuan Anda untuk mengatasi stres tersebut. Selanjutnya ada terapi keluarga. Terapi keluarga ini bertujuan untuk memperbaiki hubungan keluarga. Dan terakhir ada hipnoterapi yang dilakukan untuk menggunakan
dilakukan dengan menggunakan hipnotis. Nah, cara terapi ini untuk mengontrol perilaku dan pikiran Anda yang tidak diinginkan guna membantu Anda mengatasi kecemasan atau rasa sakit dengan lebih baik. Bagaimana cara mendapatkan hasil maksimal dari psikoterapi? Jadi kalau kalian sedang ke psikolog atau ke ke psikiater, kalian tuh harus bersikap jujur dan terbuka pada terapis. Jadilah peserta terapi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.